Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bila dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dapatkah hari ini kita berkata dengan yakin bahwa kita sudah memiliki hati yang lebih bijaksana? Dalam Mazmurnya, Musa memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengajari umatnya untuk menghitung hari-hari sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Jelas dari sini kita sudah dapat menangkap bahwa untuk seseorang memiliki hati yang bijaksana itu tidak terjadi secara alamiah seiring dengan pertambahan usia seseorang atau secara otomatis setelah kelahiran baru. Buktinya adalah kita mungkin pernah bertemu dengan orang-orang yang semakin bertambah usianya namun tidak semakin bijaksana, malah semakin kekanak-kanakan sikapnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bertambah usia adalah suatu kepastian. Namun bertambah bijak adalah suatu pilihan. Jika ditanya, apakah mau memiliki hati yang bijaksana? Tentunya banyak orang yang mengiyakan. Namun ingin saja tidaklah cukup. Musa memohon kepada Tuhan untuk mengajarinya dan bangsa Israel untuk menghitung hari-hari hidup mereka agar mereka dapat memperoleh hati yang bijaksana. Tentunya kata menghitung hari itu bukan sekedar berarti mengurutkan hari-hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Kata menghitung itu berasal dari kata Ibrani manah yang artinya mempersiapkan, mendaftarkan. Ini adalah kata-kata kerja yang menggambarkan tindakan yang dilakukan dengan suatu kesadaran, bukan? Dengan kekasih hati Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, hidup kita di atas muka bumi ini sesungguhnya singkat dan terbatas adanya. Namun, pada umumnya manusia baru menyadari akan keterbatasan waktu mereka sampai pada saat-saat terakhir dalam hidupnya. Sebagai orang percaya, kita perlu belajar untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana kita menggunakan waktu yang telah diberikan kepada kita, seperti yang firman Tuhan nyatakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu, perhatikanlah baik-baik bagaimana kamu hidup. Janganlah sebagai orang bodoh, tetapi sebagai orang bijaksana yang mempergunakan waktu dengan baik, sebab hari-hari ini adalah jahat." Kekasih hati Tuhan, orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mengerti dan memahami nilai waktu dan keterbatasan hidup manusia. Mereka mengakui bahwa hidup ini singkat dan sementara. Dan oleh karena itu, mereka memastikan untuk hidup dengan penuh kesadaran akan kebesaran dan kekudusan Allah. Dan oleh karena itu juga perlu rasanya bagi kita untuk merenungkan tentang kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Apakah kita telah mempergunakan waktu dengan bijaksana atau malah terjebak dalam hal-hal yang tidak penting?
Apakah kita menghargai waktu yang diberikan Tuhan dengan lebih memprioritaskan waktu untuk membangun hubungan pribadi dengannya dan juga bersama anggota keluarga, atau malah menghabiskan terlalu banyak waktu scrolling di media sosial, menonton acara TV atau film yang tidak mendidik tanpa tujuan yang jelas? Apakah kita mengisi hari-hari kita dengan mengejar isi hati Bapa untuk mengerti firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya, atau menghabiskan waktu demi mengejar tren mode atau barang-barang konsumtif yang sebenarnya tidak terlalu kita perlukan? Apakah selama ini kita menjalani hari-hari hidup kita dengan menyesali apa yang telah terjadi dan mengkhawatirkan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan, alih-alih mensyukuri semua yang telah Tuhan izinkan untuk kita alami dan percaya akan penyediaan Tuhan sehari lepas sehari dengan erat memegang janjinya untuk masa depan kita dan anak-anak kita? Apakah kita mengisi hidup kita untuk melayani orang lain dengan kasih dan ketulusan, atau kita masih sering terjebak dalam gosip atau perbincangan yang tidak membangun dan terlibat dalam drama atau konflik dengan orang lain? Ya, kasih hati Tuhan, apakah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengembangkan setiap talenta dan potensi yang Tuhan tempatkan dalam diri kita untuk dapat dipersembahkan kembali bagi kemuliaan-Nya? Atau kita menyia-nyiakan waktu dengan tenggelam dalam rasa iri atau mimpi terhadap kehidupan dan pencapaian orang lain? Apakah kita dari hari ke hari agenda hidup kita dipenuhi dengan berbagai kesibukan, entah bekerja, terlibat dalam aktivitas sosial, atau bahkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan baik yang bersifat jasmani maupun emosi, atau untuk aktualisasi diri, sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk duduk di dekat kaki Yesus dan menikmati hadirat-Nya serta merasakan shalom-Nya? Mari kita periksa dengan seksama seperti apa kita menggunakan waktu yang Tuhan masih karuniakan kepada kita setiap harinya. Karena bukankah Kristus telah mati ganti kita dan bagi kita, agar kita tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak percaya, tetapi hidup bagi Dia dan seperti Dia. Ya, seperti Yesus yang di sepanjang masa hidupnya di atas muka bumi ini sebagai manusia, Ia mengisinya dengan bijaksana, yakni melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya dengan sempurna. Kasih hati Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang tak bercela bagi kita. Ia yang melalui pengorbanannya telah menjadikan kita anak-anak Bapa Sorgawi, memberikan panggilan yang sama bagi kita. Seiring dengan terus berjalannya waktu kehidupan, semoga sebagai anak-anak Allah, kita dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh kesadaran akan kehendak-Nya dan memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita untuk kemuliaan-Nya. Karena sekali lagi, menjadi tua itu pasti, tetapi memiliki hati yang bijaksana itu adalah suatu pilihan.
kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat memiliki hati yang bijaksana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.